bukan kuliah kerja nyata, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Bagi generasi yang lahir di tahun-tahun 90-an awal, tiga kata tadi tentu saja bukan kosakata asing, terutama memang praktik-praktiknya hingga hari ini pun masih terlihat di mana-mana. Tetapi dalam konteks politik di Indonesia, tiga kata tadi sesungguhnya memiliki beban sejarah. Ada peristiwa kelam yang terjadi di sana. Peristiwa apa itu? Bersama saya di Talk Flow. 23 tahun lalu kita sama tahu merupakan peristiwa di mana akhirnya Soeharto mengundurkan diri setelah hampir 32 tahun berkuasa. Itu pun setelah melewati protes dari beragam kalangan dalam waktu yang tidak sebentar. Baik itu dalam bentuk demonstrasi, selebaran, dari bentuk yang paling nyaring hingga yang paling sunyi. Narasi-narasi yang berkembang dalam protes-protes tersebut adalah KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Beberapa sumber mengatakan pengucapan KKN ini sebetulnya adalah upaya untuk mengucapkan seluruh ketidaksukaan dalam waktu singkat terhadap sistem pemerintahan yang sedang dijalankan. Akhirnya protes meledak pada tanggal 21 Mei 1998. Massa membludak di jalan-jalan hingga menjejali gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Tak ada sumber mutlak yang bisa menjelaskan berapa massa kala itu. Jelasnya ada ribuan massa yang terlibat dalam aksi protes tersebut. Dan di tanggal 21 Mei itulah juga ditandai sebagai sebuah kelahiran reformasi, sebuah perubahan atas sebuah sistem yang telah ada. Tentu ada beberapa bentuk agenda reformasi di Indonesia sendiri. Reformasi ditandai sebagai sebuah kelahiran atau sebagai sebuah era pasca Soeharto atau setelah Soeharto. Ada setidaknya 4 korupsi besar yang terjadi sejak era Soeharto. Pertamina, Bulog, PN Telekomunikasi, dan yang terakhir ada Yayasan Pers dan Grafika atau JPG. Harian Indonesia Raya telah menduga ada sejumlah ketidakberesan yang terjadi dalam perusahaan BUMN tersebut. Ini berkaitan dengan kebijakan investasi dan ketiadaan pengawasan keuangan di Pertamina, termasuk hasil kontrak Pertamina dengan perusahaan minyak asing. Dugaan korupsi ini bermula dari sebuah investasi yang menyasar di luar bidang usaha minyak dan gas seperti restoran, biro perjalanan, sampai dugaan investasi ke persewaan pesawat terbang di luar negeri pada tahun 1969. Parahnya, investasi tersebut mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sekitar 3,5 miliar rupiah dan 600.000 dolar Amerika Serikat. Tapi yang tercatat hanya sekitar 135 juta rupiah dan 132.000 dolar Amerika Serikat. Dugaan korupsi ini akhirnya semakin mencuat dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, terutama ketika Komisi 4 yang bertugas memberikan saran dan kebijakan pemberantasan korupsi pemerintah mengeluarkan laporan tentang Pertamina pada tahun 1970. Laporan ini menyorot Ibnu Sutowo dan sekaligus mendesak agar sejumlah jabatannya segera dilepas dan fokus untuk mengurusi terbengkalaian dalam tubuh Pertamina. Yang kedua, Bulog. Seperti sama kita tahu, Bulog memperoleh tugas untuk memastikan persediaan beras nasional seperti pengadaan, peredaran, pengendalian harga, dan tentu saja persediaan beras untuk rakyat. Dimaksudkan untuk memastikan tugas-tugas ini, maka selanjutnya pemerintah menempatkan kalangan-kalangan militer di pucuk pimpinan Bulog. Tapi justru langkah ini juga memantik masalah korupsi. Harian Indonesia sejak tahun 1969 telah menduga ada yang tidak beres dalam tubuh Bulog. Ketidakberesan ini mencakup beberapa hal, diantaranya penyelewengan seperti pemberian beras rusak oleh oknum pegawai Bulog. Pembelian beras rusak ini tentu saja dimaksudkan untuk mengurangi sebagian dari keseluruhan dana yang keluar. Ini persis dengan laporan yang dikeluarkan Komisi 4 pada tahun 1970 bahwa pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Untuk tahun 1970-1971, lembaga tersebut merencanakan pengadaan beras dengan biaya 69,571 miliar rupiah. Tapi jumlah itu hanya akan kembali sebanyak 56,7 miliar rupiah. Ketiga, ada kasus yang melibatkan PN Telekomunikasi. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai PT Telkom, namun pada kasus kali ini agak sedikit berbeda. Jika pada kasus awal tadi, Tim Pemberantasan Korupsi atau TPK terkesan sedikit melempem terhadap Bulog dan Pertamina,
Maka di kasus kali ini terlihat begitu gencar memberantas dugaan korupsi yang terjadi di PN Telekomunikasi. TPK mencatat ada kerugian negara sebanyak 1 miliar rupiah. Dugaan korupsi ini bermula ketika pembelian rumah dinas di Kota Bandung dan tanah di Jawa Tengah. Sejumlah direksi di PN Telekomunikasi memanipulasi harga pembelian, di mana dalam laporan keuangan jauh lebih mahal daripada apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Dan beberapa dugaan korupsi lainnya seperti pembelian barang, tetapi barang tersebut tidak pernah terlihat wujudnya. Diketahui para tersangka korupsi di PN Telekomunikasi sempat mendapat vonis hukuman penjara dari pengadilan pada pertengahan Oktober 1970. Tapi selanjutnya mereka keberatan dengan hukuman tersebut, maka kemudian mereka melakukan banding, dan artinya mereka lepas dari segala dakwaan yang ada. Korupsi yang terakhir melibatkan JPG atau Jajasan Pers dan Grafika. JPG ini merupakan lembaga yang berdiri di bawah naungan Kementerian Penerangan yang mengatur perusahaan-perusahaan pers di Indonesia. Dugaan korupsi ini melibatkan Hiswara Dharma Putra sebagai bendahara JPG. Ia juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Merdeka. Di pengadilan, jaksa penuntut umum menyebut Hiswara harus bertanggung jawab atas kerugian negara sebanyak 12 juta rupiah. Ia memalsukan surat-surat dan pembukuan keuangan. Selain itu juga, Hiswara melakukan pinjaman uang perusahaan tanpa pernah sekalipun dikembalikan. Dalam majalah Historia, masalah menjadi lebih serius ketika Hiswara justru berhasil lolos dari semua tuntutan setelah di pengadilan mengatakan bahwa seluruh tindakannya telah diketahui oleh atau berdasarkan perintah Brigjen TNI Harsono. Maka dengan membawa nama itu, Hiswara berhasil lolos dari semua dakwaan. Berkaitan dengan pembahasan 4 korupsi besar tadi, pertanyaannya sekarang adalah di mana letak kolusi dan nepotisme dalam jejak Orde Baru. Kolusi sebut saja sebagai sebuah praktek persekongkolan yang sungguh jahat. Seperti kita tahu, selama 32 tahun berkuasa, Soeharto didukung penuh oleh kalangan militer, terutama para jenderal di Angkatan Darat. Tentu ada banyak sumber yang bisa membenarkan hal ini. Salah satunya dalam buku yang ditulis oleh Nurinwa, bahwa dukungan ini mula-mula dialirkan dalam sebuah rapat di Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 1965. Tentu, rapat tersebut dihadiri oleh para petinggi jenderal. Persekongkolan dua entitas ini akhirnya terjalin hingga bermuara pada pengisian jabatan strategis seperti yang telah dibahas di muka terkait Bulog yang diisi oleh kalangan-kalangan petinggi militer. Pada titik inilah kolusi diartikan sebagai persekongkolan yang sungguh jahat sebab saling mengamankan posisi masing-masing. Soeharto memberi tempat strategis bagi kalangan yang juga memberi keuntungan untuk dirinya. Nepotisme. Tak ada istilah yang cocok untuk mengucapkan rasa sayang kepada keluarga dengan cara memberikan jabatan basah selain nepotisme. Ya, nepotisme, dan itu pula lah yang terjadi di era pemerintahan Soeharto. Laporan The Economist menyebut total harta pribadi Soeharto sebesar 16 miliar dolar Amerika Serikat. Itu pun karena telah dibagi-bagi kepada istri, 6 anak, saudara tiri, hingga cucu laki-laki Soeharto. Sementara berdasarkan lembaga transparansi internasional, harta Soeharto mencapai 15 hingga 35 miliar dolar Amerika Serikat. Harta Soeharto memang mengalir ke anak-anaknya. Mereka membantu dalam menimbun dolar di dalam dan di luar Indonesia. Menyangkut laporan Time, anak-anak Soeharto memiliki ekuitas di sekitar 564 perusahaan dan memiliki hubungan dengan ratusan perusahaan di luar negeri, dari Amerika Serikat, Uzbekistan, Belanda, Nigeria, dan Vanuatu. Anak bungsu Soeharto, Tommy, memiliki 75% saham di lapangan golf dengan 22 apartemen mewah di Ascot, Inggris. Di Indonesia, ia membangun proyek mobil nasional atau mobil timur yang berasosiasi dengan Kia Motor asal Korea Selatan. Dan menurut laporan New York Times, di Jakarta, Tommy membangun sirkuit mobil di area seluas 425 hektar dengan biaya 50 juta dolar Amerika Serikat. Sedangkan kakak Tommy, Bambang Trihatmojo, memiliki rumah peristirahatan mewah senilai 8 juta dolar Amerika Serikat di Singapura dan sebuah rumah seharga 12 juta dolar Amerika Serikat di sebuah lingkungan eksklusif di Los Angeles yang tak jauh dari rumah Sigit Harjo-Yudanto, putra kedua Soeharto. Sementara sumber dari Forbes tahun 2007 menubatkan Bambang sebagai orang terkaya ke-33 di Indonesia. Total harta yang dimilikinya 200 juta dolar Amerika Serikat.
Ya, begitulah kekuasaan. Ia seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Semula dianggap sebagai sebuah wadah yang ideal untuk menampung aspirasi masyarakat, namun di sisi yang lain sebagai sebuah praktek yang licik demi sebuah kepentingan. Dan akhirnya lambat laun wacana kekuasaan melengsir dari aslinya sebab dipengaruhi oleh orientasi individual pelaku politik. Sebab saya tidak terlalu terlatih untuk menyimpulkan sesuatu, terutama karena kesimpulan adalah sebuah penutupan dari sebuah pembahasan, maka saya tidak akan melakukannya karena barangkali rekan sekalian ingin melakukan sedikit masukan atau koreksi terhadap konten kali ini. Dan itu saja, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.